Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya di rumah ya. Sehat. Ya, anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di rumah jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan ya. Sebelumnya, Bu Mega ingin memeriksa kehadiran kalian. Sepertinya sudah lengkap semua ini. Vita, mana Vita? Vita Amelia. Saya Bu. Oh ada, baik. Sepertinya sudah lengkap. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silahkan dipimpin berdoa, Bintang. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga dengan doa kita tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu kita bermanfaat dan barokah. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Mega ingin mengukur pemahaman kalian tentang teks ulasan. Silahkan kalian kerjakan pretest berikut ini. Ini ada 2 soal untuk kalian kerjakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ulasan? Coba sekarang, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, siapa? Santi. Silakan. Iya. 1. Kita harus menonton film atau membaca buku. 2. Mencatat informasi dalam film atau buku tersebut. 3. Mencatat kelemahan dan kelebihan dalam film buku. Iya, jadi yang disebutkan Santi itu benar sekali ya Nak ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ulasan? Yang pertama adalah kita harus membaca buku dulu. Kalau misalnya kita mau mengulas buku atau menonton film dulu kalau kita mau mengulas sebuah film. Begitu ya. Pertanyaan nomor 2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun teks ulasan? Coba. Ayo Nak, siapa yang akan menjawab? Saya Bu mau menjawab. Iya, siapa? Catur. Catur. Oke, Catur, silakan dijawab Catur. Langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan adalah 1. Mendaftarkan struktur teks ulasan. 2. Menyusun kerangka teks ulasan. 3. Mengembangkan kerangka menjadi teks ulasan yang utuh. Bagus. Catur, kamu sudah menjawab dengan benar bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun teks ulasan yang pertama adalah mendaftar dulu struktur teksnya. Yang kedua, kamu bisa menyusun kerangka teks ulasan. Baru yang ketiga, mengembangkan kerangka teks ulasan itu menjadi teks ulasan yang utuh. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran kalian diharapkan untuk mampu mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan yang utuh dan padu. Nah, kalian kegiatannya apa hari ini? Yang pertama, kalian akan memirsa sebuah video. Yang kedua, kalian nanti akan berdiskusi kelompok dengan kelompok kalian. Kalian tadi sudah ini kan membuka Google Classroom kalian kan? Sudah Bu. Di Google Classroom kalian itu ada lembar kerja, diskusi, dan ada kelompok-kelompok yang sudah Bu Mega bagi. Sudah kan ya? Sudah tahu? Sudah Bu. Bu. Sudah tahu anggota kelompoknya? Sudah. Berarti kita lanjut. Setelah diskusi kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan hasil analisis atau hasil kerja diskusi kalian dengan teman kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan yang utuh dan padu. Oke, kalau sudah paham, kalian akan memasuki langkah atau kegiatan yang pertama,
yaitu memirsa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Mega pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Kita akan belajar tentang sebuah teks di mana teks itu tidak asing bagi kalian. Pernahkah kalian membaca buku, novel, antologi puisi, menonton film, melihat lukisan, atau mendengarkan sebuah lagu, kemudian kalian berniat untuk mengomentarinya? Nah, komentar kalian itulah yang disebut sebagai ulasan. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu secara lengkap ada 5. Kalian bisa lihat di samping ini. Yang paling atas ada identitas karya. Apa sih identitas karya itu? Identitas karya itu berisi tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Nah, jika yang kalian ulas itu adalah sebuah film, maka kalian bisa menambahkan sutradaranya siapa, kemudian durasinya berapa. Nah, itu ya. Di bawahnya ada orientasi. Bagian orientasi itu berisi penghargaan-penghargaan yang diraih oleh suatu karya. Selanjutnya apa? Kalian bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis berisi tentang ringkasan sebuah cerita. Dari sebuah buku itu atau novel itu, kalian bisa meringkasnya. Ditaruh di bagian sinopsis. Bawahnya lagi ada analisis. Analisis itu berisi tentang analisis unsur-unsur intrinsik cerita. Bisa berupa tema, tokoh, penokohan, atau alur, setting, amanat, dan lain-lain. Biasanya yang paling banyak dianalisis adalah amanat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Teks ulasan tidak terlepas dari evaluasi. Evaluasi itu berarti berisi tentang apa? Berisi tentang penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan suatu karya. Misalnya kalian mengulas buku, berarti kelebihan buku, kemudian kelemahan buku. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang struktur teks ulasan. Saat ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks ulasan. Apa saja sih ciri-ciri yang digunakan dalam teks ulasan? Nah, ciri bahasa yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang, seperti kata yakni, yaitu, bahwa, dan lain-lain. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat. Sudah? Yang kedua, ciri bahasa dalam teks ulasan itu menggunakan konjungsi temporal, seperti kata sejak, semenjak, akhirnya, kemudian, mulai, dan lain-lain. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab, seperti kata karena, sebab, oleh karena, dan lain-lain. Nih contohnya. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran, ajakan, atau rekomendasi, seperti kata jangan, harus, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Nih contoh kalimatnya. Anak-anak, jika tadi kalian sudah belajar tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan, nah sekarang tugas kalian adalah menyusun teks ulasan. Menyusun teks ulasan harus tahu kan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, nikmati karyanya dulu dengan membaca buku, novel, antologi puisi, menonton film, atau melihat lukisan.
atau mendengarkan musik. Yang kedua, mencatat identitas sebuah buku atau karya yang sudah kalian baca. Ketiga, struktur teks ulasan itu harus lengkap dan sistematis. 4. Mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Yang kelima, memuat ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya, merumuskan simpulan tentang isi buku dan kesan-kesan dari suatu karya secara keseluruhan. Setelah itu, menelaah kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kalian bisa menelaah kelebihan dan kekurangan suatu karya dengan apa? Mencatatnya. Yang terakhir, kalian membuat saran-saran untuk pembaca. Anak-anak, setelah ini kalian akan Ibu tugaskan untuk menyusun teks ulasan. Oleh karena itu, silakan kalian baca sebuah buku atau tontonlah sebuah film, lalu susunlah sebuah teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran materi teks ulasan pada hari ini. Bu Mega mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan materi tentang teks ulasan? Sudah ingat? Sudah, Bu. Anak-anak, dengan pemirsa video tadi, kalian bisa mengingat kembali pembelajaran pada minggu lalu, ya, berupa pengertian, tujuan, manfaat teks ulasan. Dan yang lebih penting lagi, yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini adalah materi bagaimana menyusun teks ulasan dengan baik, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan yang tepat. Anak-anak, selanjutnya, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang bagaimana cara menyusun teks ulasan, pirsalah video yang kedua berikut ini. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar menulis kerangka teks ulasan kan? Hari ini kita akan mengembangkan kerangka menjadi teks ulasan utuh. Dalam menulis teks ulasan, kalian harus mencatat identitas karya yang akan diulas. 2. Mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari karya yang diulas. 3. Menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dalam menulis teks ulasan, kalian juga perlu merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Yang terakhir, membuat saran-saran untuk penikmat karya. Ini adalah contoh teks ulasan film Negeri Lima Menara bagian identitas karya. Ini adalah bagian orientasi. Di dalamnya terdapat konjungsi penerang berupa kata adalah dan merupakan. Ini adalah bagian sinopsis. Di dalamnya terdapat konjungsi penerang berupa kata bahwa dan yakni. Juga terdapat konjungsi temporal berupa kata akhirnya, pada awalnya, dan pada akhirnya. Ini adalah bagian analisis. Di dalamnya terdapat konjungsi penerang berupa kata yaitu. Ada juga kalimat saran yang ditandai dengan kata sebaiknya. Ini adalah bagian evaluasi. Di dalamnya ada konjungsi penerang berupa kata bahwa. Ada juga kalimat yang menyatakan tentang kelebihan dan kelemahan film Negeri Lima Menara. Nah, anak-anak, sekarang kembangkan kerangka teks ulasan yang telah kalian buat menjadi teks ulasan utuh sesuai dengan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Anak-anak, tadi kalian telah memirsa 2 buah video yang nantinya setelah memirsa 2 buah video itu, kalian bisa lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang bagaimana sih cara mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan yang utuh, yang padu,
sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur teks ulasan yang lengkap. Anak-anak, setelah ini kelanjutannya adalah kalian masuk ke kegiatan kedua, yaitu berdiskusi kelompok. Kalian sudah ingatkan anggota kelompok kalian siapa saja? Sudah, Bu. Bagus. Kalau kalian telah mengingatnya, silakan buatlah sebuah diskusi kelompok dengan cara mengunduh LK yang ada di Google Classroom kalian. Kalian diskusikan kerangka teks ulasan milik teman kalian sesuai dengan panduan yang ada di lembar kerja kalian. Paham dari sini? Paham. Bagus. Setelah ini, Bu Mega akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kalian secara bergantian, akan memandu diskusi kalian. Nah, oke, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita diskusi tentang teks ulasan milik Kalista. Bagaimana dengan identitas karyanya? Identitas karyanya Bagian orientasi? Bagian orientasinya seharusnya ditambahkan penghargaan-penghargaan yang pernah diraih film tersebut. Bagian sinopsis? Sinopsisnya kurang panjang. Iya, sebentar. Sinopsisnya kurang panjang. Itu ada berapa kalimat, Nak? Ada 3 ya? Iya, Bu. Ya, Kalista. Oh iya. Kurang panjang. Selanjutnya. Analisis? Analisis seharusnya ditulis menggunakan paragraf. Nah, itu ditulisnya gimana itu? Itu pula dengan evaluasi seharusnya paragraf. Oh, itu analisis dan evaluasinya tidak ditulis paragraf, tak? Tidak, Bu. Baik. Silakan kalian lanjutkan diskusinya ya. Nanti Bu Mega lihat berdasarkan hasil presentasi kelompok kalian. Ini Bu Mega mau gabung ke kelompok lain. Bu Mega ingin gabung ke diskusi kelompok lain, ingin melihat perkembangan diskusi kelompok lain. Silahkan dilanjutkan ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan kegiatan diskusi. Diskusi antar kelompok, yaitu kalian telah menganalisis kerangka teks ulasan milik teman kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikannya sekarang? Siap. siap. Bagus. Oke, sekarang Bu Mega akan memberi kesempatan kepada penampil pertama, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Siapa perwakilan untuk presentasinya? Saya, Bu. Siapa? Santi ya? Oke, Santi, silakan. Iya. Bu, saya akan menganalisis kerangka struktur teks ulasan milik Kalista. Milik Kalista. Sebentar. Iya, lanjutkan Santi. Struktur teks ulasan Kalista sudah lengkap, mulai dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kekurangan pada struktur teks ulasan tersebut tidak terdapat kata konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan tidak terdapat kalimat saran. Oke, anak-anak, tadi oleh Santi telah dipresentasikan bahwa tidak ada konjungsi penerang, tidak ada konjungsi temporal, tidak ada apa lagi Santi? Konjungsi penyebab dan tidak terdapat kalimat saran. Iya, tidak ada kalimat saran. Apakah ada yang mau menanggapi dari penjelasan Santi tadi? Saya, Bu. Iya, silakan. Kalau tidak ada konjungsi penerang, temporal, penyebab, dan kalimat saran, seharusnya kaidah kebahasaan itu ditaruh di mana? Novi bertanya, apakah
kalau tidak ada konjungsi penerang, konjungsi penyebab, dan lain-lain, apakah boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, harusnya ditaruh di mana? Begitu ya, Nov ya? Iya, Bu. Silakan dijawab, Santi. Kaidah kebahasaan berupa konjungsi penerang, temporal, penyebab, dan kalimat saran. Itu ada di bagian-bagian struktur teks ulasan, mulai dari orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Iya, bagus. Jadi begitu ya, Nov ya. Jadi sebenarnya Iya. konjungsi temporal, konjungsi penyebab, konjungsi penerang itu seharusnya ada di bagian-bagian struktur teks ulasan, seperti di orientasi, kemudian di sinopsis, kemudian di analisis, atau di bagian-bagian lainnya. Paham, Nov? Paham. Iya, sekarang silakan presentasikan kelompok 2. Silakan Calista. Baik, di sini saya akan mengulas teks ulasan milik Gresya Syarifah Cinta Aulia. Iya. Di dalam struktur teks ulasan milik Cinta, semua unsur-unsur pada struktur teks sudah lengkap. Namun seharusnya tidak perlu menggunakan kata-kata identitas karya. Dan seharusnya penulisan paragraf harus menjorok ke dalam. Iya, bagus. Sepertinya punya Cinta sudah lengkap strukturnya, cuma kurang menjorok ke dalam paragrafnya ya. Ada yang mau menanggapi, Nak, dari kelompok lain? Saya, Bu, menurut saya tidak apa-apa ditulis identitas karya, orientasi, dan lain-lain. Ya. Soalnya itu masih kerangka, bukan teks ulasan yang utuh. Iya, jadi tidak apa-apa kalau masih menulis kerangka, kalian mau menuliskan identitas karyanya, orientasinya, sinopsisnya, dan lain-lainnya itu masih boleh. Tapi nanti kalau sudah mengembangkan kerangka menjadi teks ulasan, tidak perlu, bukan tidak boleh ya, tidak perlu ada. Cukup ditulis per paragraf saja. Ya, selanjutnya, presentasi selanjutnya siapa? Saya, Bu. Iya, Cinta. Mau mengulas punya siapa, Nak? Saya ingin mengulas teks ulasan milik Aulia Anisatul Habibah. Iya. Kerangka teks ulasan milik Aulia terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, karena tidak adanya konjungsi penerang. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pemilihan kata pada bagian evaluasi. Evaluasi, sebentar Nak, Cinta, sebentar. Pada bagian evaluasi ya, kesalahan katanya yang mana, Nak? Itu ada gokil, kata gokil, Bu. Itu gokil. Oh, ini komedi gokil ya? Iya. Seharusnya apa ini? Itu bisa diganti dengan kata lucu atau yang lain. Ya, misalnya komedi. Komedi itu sudah lucu ya, jadi tidak perlu. Langsung komedi saja. Atau kelebihannya film itu termasuk film lucu atau film komedi, begitu ya. Selanjutnya apa, Cinta? Selanjutnya yang ketiga, tidak adanya konjungsi penyebab. Tidak adanya konjungsi penyebab. Tapi konjungsi lainnya ada nggak? Konjungsi temporalnya ada. Konjungsi temporalnya ada, kemudian? Yang tidak ada konjungsi penerang sama konjungsi penyebab. Oh iya. Nanti Aulia Anisatul Habibah seharusnya menyunting teks kerangka ini jadi bahasanya lebih baik ya. Kemudian kaidah-kaidah kebahasaannya harus ditambahi lagi. Kemudian apalagi Cinta menurut kamu dari teks ulasan atau kerangka teks ulasan milik Aulia ini kurangnya dari apa? Yang di bagian identitas karya itu terlalu panjang. Terlalu panjang, seharusnya apa saja ini? Seharusnya hanya judul film, sutradara, durasi, tanggal rilis, bahasa, dan negara. Ini sudah ada judul filmnya apa belum ya? Belum. Belum. Lingsen ini seharusnya diberi judul film atau tidak, Nak? Iya. Iya, diberi. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup untuk mewakili bagian identitas karya. Kemudian yang bagian orientasi, coba dilihat. Bagian orientasi apakah sudah lengkap, Nak? Belum. Belum. Belumnya di mana kekurangan lengkapnya? Karena tidak adanya tulisan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh film Three Idiots. Iya, orientasi
itu adalah pengenalan film. Jadi film itu kenapa kok bisa dikenal oleh masyarakat luas ya? Karena harusnya muncul dalam paragraf orientasi ini penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh film Three Idiots. Jadi di bagian orientasi sebaiknya dimunculkan paparan tentang penghargaan yang diraih oleh film tersebut. Selanjutnya, di bagian sinopsis. Di bagian sinopsis, apakah sudah lengkap, Cinta? Sudah, tetapi terlalu panjang untuk sinopsisnya. Iya, terlalu panjang. Kalau untuk kerangka, mungkin bisa dikurangi ya. Tapi kalau untuk teks ulasan, mungkin boleh ditambahkan saja. Analisisnya sudah benar apa belum ini? Analisisnya penulisannya itu seharusnya berupa paragraf. Iya, seharusnya berupa paragraf. Evaluasi juga ya. Baik anak-anak, presentasi kalian tadi sudah sangat bagus. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Siapa yang mau menanggapi tadi? Saya, Bu, mau bertanya. Oh, mau bertanya. Ya, siapa? Sebutkan namanya dulu. Bintang. Oke, Bintang. Silakan Bintang, mau bertanya apa? Apakah struktur identitas karya, sinopsis, orientasi, dan lain-lain harus diurut, Bu? Apakah struktur teks mulai dari identitas karya, orientasi, dan lain-lain, apakah harus sudah urut? Bagus. Iya. Pertanyaan dari Bintang adalah pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira boleh nggak sih diacak? Boleh apa tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, dijawab Cinta. Harus urut, karena apabila tidak urut, maksud dari teks ulasan tersebut tidak jelas. Iya, harus urut. Kalau tidak urut, maka maksudnya tidak jelas. Bayangkan, kalau misalnya identitas karya ditaruh di paling bawah, kemudian evaluasinya ditaruh di atas, maka pembaca akan kebingungan. Loh, ini membahas tentang apa? Tentang film apa? Judulnya apa? Kok langsung ada kelebihan dan kekurangan sebuah karya, gitu ya? Jadi harus urut dulu. Identitas karya sebagai perkenalan itu harus ditaruh di atas. Kemudian penghargaan-penghargaan yang pernah diraih, apa saja. Selanjutnya, bagian sinopsis. Nah, setelah sinopsis, dijelaskan sinopsisnya tidak terlalu panjang, tidak apa-apa. Kemudian kalian bisa menganalisis dari segi unsur intrinsik, boleh amanat, boleh terserah. Kemudian baru evaluasi. Ini yang paling penting adalah pada tahap evaluasi. Nah, jadi pertanyaan dari Bintang tadi sudah dijawab oleh Cinta ya. Kalian tadi sudah melakukan kegiatan diskusi, sudah melakukan kegiatan presentasi, sudah bertanya jawab. Kalian sudah sangat luar biasa anak-anak. Anak-anak, tadi kalian telah berlatih menyunting kerangka teks ulasan milik teman kalian kan? Nah, sekarang kalian coba kembangkan kerangka teks ulasan kalian menjadi sebuah teks ulasan yang utuh dan padu, sesuai dengan struktur teks dan kaidah kebahasaan teks ulasan yang benar. Nanti kalau selesai, langsung dikirim ke Google Classroom ya. Bu Mega tunggu. Nah, sekarang pembelajaran hari ini cukup sekian. Tapi sebelumnya Bu Mega mau bertanya, kira-kira kesan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang ingin merefleksikan ya? Saya, Bu. Ya, siapa nak? Lingsen. Lingsen, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Dari pembelajaran hari ini, saya bisa belajar menganalisa hasil kerangka teks ulasan milik teman dan memperbaiki kekurangannya. Oke, Lingsen sebentar. Lingsen, refleksimu sudah bagus, yaitu kamu dapat menganalisis ya, bukan menganalisa. Nah, ini teman-teman, anak-anak sekalian, ini sudah bagus, tapi ada yang salah, sedikit saja. Kata menganalisa itu tidak baku, yang baku adalah menganalisis. Ya. Lingsen dapat menganalisis
kerangka teks milik teman. Ada lagi yang mau merefleksikan anak-anak? Saya, Bu. Ya, siapa? Kalista. Calista, silakan Calista. Saya bisa memahami tentang bagian-bagian teks ulasan dan belajar menyusun teks ulasan secara utuh dengan menggunakan bahasa yang baik dan baku. Iya, hal yang perlu diperhatikan adalah bahasanya harus memakai bahasa yang baku. Bagian-bagiannya harus lengkap, harus urut, ya kan? Nah, oke, silahkan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk menyusun teks ulasan, kita harus membuat kerangka teks ulasan terlebih dahulu. Iya, Vita ya, bagus. Iya, Bu. Simpulannya adalah sebelum kita menyusun teks ulasan, kita sebaiknya membuat kerangkanya dulu. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Bagus sekali. Saya, Bu. Ya, siapa San Pandu. Teks ulasan itu terdiri atas bagian-bagian yang disusun secara urut dengan bahasa yang baik. Iya, teks ulasan itu disusun dari bagian-bagian ya, yang disebut struktur teks ulasan. Baik anak-anak, kalian telah menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalau kalian sudah bisa menyusun teks ulasan, baca buku sebanyak-banyaknya dan buatlah sebuah teks ulasannya. Kalian bisa mengupload di Google. Nah, oke, anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Silahkan doanya dipimpin oleh Catur. Silahkan Nak Catur, dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak terima kasih atas waktu kalian, terima kasih atas semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Bu Mega akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.